Lanjut, siap Kang Lincah ya. Mari kita simak bersama-sama bagaimana statement yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Qurtubi Jailani dalam orasinya ketika berada di markas syariah. Hidup nggak ini? Tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah kita bisa berkumpul di markas syariah Petamburan dalam rangka memperingati, mensyukuri masuknya tahun baru Islam 1446 Hijriah. Semoga kita bisa melaksanakan hijrah yang sebenarnya sesuai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Jadi namanya orang hijrah itu hijrah dari keburukan dan kebaikan. Hijrah dari keburukan kepada kebaikan, meninggalkan sesuatu yang tidak baik menjadi melakukan sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul Kang Ardi. Lanjut. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Betul. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk berpecah belah. Betul? Betul. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk permusuhan. Betul? Betul. Karena permusuhan dan pecah belah bagian daripada akhlak setan. Lalu yang melakukan pemecah belahan umat Islam itu sebenarnya siapa? Presiden kita yang terhormat ya, Bapak Jokowi disebut Jokodok. Istana iblis cenage. Terus apa itu? Terus Gus Dur, buta mata, buta hati. Nah, kemudian dulu ketika NU itu dipimpin oleh Kiai Haji Said Akil Sirot, bagaimana itu? Dicaci, dimaki, di-framing, disebut sebagai orang Syiah, disebut sebagai jongos Yahudi, disebut sebagai orang-orang liberal dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang melakukan provokasi, yang melakukan pemecah belahan umat Islam itu siapa? Saudara. Kebun binatang pun keluar semua. Lalu kemudian kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara, 70 nih kiai ya, yang selain dari kalangan Habib itu tidak lebih mulia daripada kakinya seorang Habib, meskipun Habib itu adalah orang yang suka mabok, orang yang suka judi, yang ahli maksiat dan seterusnya. Nah terus ini yang sebenarnya memecah belah umat itu siapa? Kok baru sekarang itu statementnya muncul, saudara? Apa nggak salah alamat itu? Betul, ya betul. Nah sehingga harus objektif dalam memandang hal ini. Giliran nasabnya terancam, kemudian koar-koar kemana-mana, memecah belah umat. Kemudian yang suka memprovokasi masyarakat, kemudian yang suka mempersekusi masyarakat, itu siapa? Siapa Kang Toha Arifin yang dari Bangkalan ya? Subhanallah. Amar ma'rufnya keras ke kanan, ke kiri lemah. Subhanallah. Subhanallah itu Kang Lutfi Nugraha ya, barangkali seperti itu. Dengan pongkol-pongkol Quraisy yang ada, membuktikannya kesamaan unsur DNA Nabi. Alhamdulillah, saudara. Oh begitu ya, Kang Gekuliker. Subhanallah. Sebentar, merokok dulu saya. Sekarang panik ya, betul Kang Zerdo ya. Masya Allah. Jadi begitu, saudara. Lanjut. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir atas nama Penasehat Pusat Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, penasehat ya beliau ya, menghimbau kepada seluruh keluarga besar Front Persaudaraan Islam dari Sabang sampai Merauke, dari tingkat DPP, DPD, DPW, DPC, DPRA, beserta semua sayap juangnya, untuk memperkuat persatuan dalam ukhuwah Islamiyah. Ya.
Karena Itu bagus namanya. Persatuan Islamiyah, bagus namanya. Tapi kan kita belum tahu ini apakah secara kenyataannya demikian. Kan Allahu a'lam. Ya. Qurtubi minta diundang, giliran diminta datang les 1000 alasan. Subhanallah. Saya nggak tahu tuh Kang Aditya ada derita ya. Ya, penasehat beliau itu. Lempar bom kena sendiri. Waduh, bahaya dong. di akhir-akhir ini, kurang lebih hampir 1,5 tahun menginjak ke 2 tahun ini, ada kelompok-kelompok pemecah belah umat, pemecah belah antara ulama dan habaib. Betul? Salah. Mau dipecah belah atau tidak? Siap bersatu? Siap bersaudara? Kalau urusan dalilnya panjang, saudara. Ya, panjang. Urusan dalilnya panjang. Ya. Yang saya bagian tanggapi sekarang ini tentang ada pernyataan taklid kepada Imam Ibnu Hajar setelah dohirnya hujah, maka itu hukumnya haram. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang bodoh, orang Benar. Di mana taklid itu ketika sudah nampaknya hujah, maka taklid itu haram. Atau dalam redaksi lain nih, dalam kaidah-kaidah fikih itu ya, la ibrata bidzannil bayyini khata'u. Zon atau prasangka yang sudah jelas salahnya itu tidak dianggap, tidak bisa digunakan. Nah, kurang lebih arahnya demikian ya, saudara. Sehingga apa? Sehingga taklid kepada para ulama sebelumnya, karena memang arahnya itu adalah kepada taklid kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syamsuddin As-Sakhawi, At-Tayyib Abdullah bin Umar bin Makhrumah, Syed Muhammad Murtada Az-Zabidi, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan apa? Dengan argumentasi dan dalil-dalil yang sudah dipaparkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, yang apalagi dengan ditambah dengan apa? Saya masih serak aja ini ya. Masya Allah, panas lagi. Ditambah lagi dengan DNA, ya. Ditambah lagi dengan DNA, tentu ini dalalahnya itu adalah dalalah qat'iyyah, saudara. Sehingga meskipun para ulama-ulama yang sebelumnya itu mengisbatkan nasab ba'lawi, ya tentu yang diperkuat itu adalah dalilnya. Nah, makanya di sini letak kesalahan nih. Letak kesalahan ketika memposisikan taklid kepada ulama yang dibandingkan atau dihadapkan dengan argumentasi yang jelas. Sementara persoalannya itu bukan persoalan mengenai fikih, tetapi persoalannya itu adalah mengenai tentang nasab, mengenai tentang sejarah. Lalu apakah kemudian kita itu akan mengikuti begitu saja taklid kepada ulama, sementara bukti-bukti, dalil-dalil, argumentasi, burhan, ya itu sudah menunjukkan akan kebalikan dari taklid itu, maka jelas dalam taklidnya itu jelas salah, saudara. Makanya kenapa Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketika kalian ini mendapati pendapatku, ya, mendapati pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang tidak saya ketahui, maka apa? Maka buanglah pendapatku, ya, jauh-jauh. Nah, itu bukti bahwasannya apa? Bahwasannya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang dilihat, yang dipandang, yang dianggap oleh beliau itu adalah kekuatan argumentasi, bukan taklid buta kepada tokoh-tokoh, meskipun tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh sekaliber Imam Syamsuddin As-Sakhawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syed Muhammad Murtada Az-Zabidi, dan lain sebagainya. Nah, jadi gitu, ini mohon dipahami nih oleh sahabat-sahabat, oleh teman-teman ya, mengenai hal ini, agar hal ini itu lebih difahami. Subhanallah, saudara, ya Kang Tingit ya. Lanjut.
bisa ditipu dengan gaya hujah sabsakonnya. Tapi bagi orang yang cerdas, orang yang alim, setelah dohirnya hujah, nanti hujahnya dilihat. Hujahnya itu apakah hujah nakliyah? Apakah hujah akliyah? Udah paham semua ini. Nakliyahnya apakah dari Al-Quran, Al-Hadis? Setelah itu ditinjau dari usul fikihnya. Apakah hujah ini qad yudal? Udah terlalu panjang lebar itu. Jadi sebenarnya ini kan kajiannya sejarah. Yang namanya sejarah ya dalilnya nggak bakalan ayat Al-Quran, nggak bakalan tentang hadis Nabi. Tapi kekuatan data yang kita cari saat ini itu adalah ketokohan dari Imam Ubaidillah. Gitu. Dan Imam Ubaidillah ini apakah sosok yang sesuai dengan klaim yang selama ini digembar-gemborkan sebagai seorang imam, sebagai seorang muhaddis, sebagai seorang imam mujtahid mutlak. Padahal untuk mencari ya biografi dari Imam Ubaidillah itu sendiri dalam kitab-kitab sejarah saja itu tidak ditemukan. Nah, lalu dari mana ini kebesaran atau ketokohan dari Imam Ubaidillah yang waktu itu di Banten itu didiskusikan di sana? Gitu loh. Kok malah ketika kita ini mempertanyakan Ubaidillah ini sejarahnya gimana? Nasab non biologis, subhanallah. Kesejarahnya nggak ditemukan bagaimana? Gimana? Ya Allah berarti untuk data-data sejarah itu sama sekali tidak mendukung akan kebenaran dari riwayat hidupnya Imam Ubaidillah Sudara. Subhanallah. Itu. Nah, jadi nggak perlu itu sudah paham itulah mengenai dalil akli, dalil nakli dan lain sebagainya. Udah kita mah hujahnya cukup satu saja nih. Hujahnya cukup satu saja, yaitu apa? Tes DNA, iya, subhanallah itu sudah cukup sebenarnya. Kalau kita menggunakan DNA itu sudah cukup, karena tadi pongkol Quraisy itu akan kelihatan, ya kan? Dan ketika seseorang itu dites DNA-nya, maka akan kelihatan DNA Nabi kemana? DNA dia kemana? Jadi kan gitu, saudara. Nah, jadi kita ini sedang taklid dengan pendapat yang disampaikan oleh Al-Habib Rizik Syihab, saudara. Subhanallah. Lambahmu aja nggak ada catatan sejarahnya kok. Apa mereka fiktif? Jadi gini, ada klaim, kemudian ada ketidaktahuan data. Ya, ada klaim nasab yang paling sahih sedunia, ya kan? Nasab yang paling sahih sedunia, kemudian tidak ada datanya, itu namanya klaim. Kemudian ketika apa? Dikomparasikan dengan apa? Data-data sejarah eksternal ternyata tidak ketemu. Itu kan ujungnya zong, saudara. Jadi beda dengan saya misalkan yang hanya seorang anak petani gitu, yang tidak tahu kakek saya ini siapa. Lalu kemudian kakek saya ini disebut sebagai tokoh yang fiktif, ya nggak gitulah. Kenapa? Karena sebagaimana klaim yang paling sahih sedunia, masa nggak punya datanya? Nah itu, nasab yang paling sahih sedunia saja tidak punya data, apalagi nasab yang tidak paling sahih. Gitu, saudara. Kurang ajar bagaimana sementara tradisi dari ulama-ulama di seluruh dunia dalam menyusun kitab-kitab nasab mereka itu, mereka pasti mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Ya, mengumpulkan misalkan dalam sabat masyayikh yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, mengumpulkan diantaranya sabat masyayikh beliau yang diantaranya adalah sabatnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, diantaranya
ya, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian Imam Sakhawi, dan juga yang lain-lainnya yang berkaitan dengan kumpulan sanad atau kompilasi sanad dari guru-guru beliau. Lalu saya katakan bahwa Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami hanya sekedar nyalin, dan apa salahnya? Ya, apa salahnya ketika saya mengatakan seperti itu, dan ini dianggap sebagai su'ul adab. Nah, ini pemikiran yang mana ini, coba? Pemikiran yang mana? Pemikiran umat Islam yang seperti apa yang menyatakan bahwa ketika saya mengatakan Ibnu Hajar Al-Haytami tidak mengisbat nasab Alawi dan hanya sekedar mengutip sebuah kitab, itu dikatakan sebagai su'ul adab. Itu bagaimana, saudara? Lah itu sudah terbukti cecena di abad ke-8, ya berarti mentoknya pada abad 8. Sementara kita ini mencari kesejarahan dari seorang tokoh yang hidup pada abad ke-4 Hijriah. Katanya masyhur, katanya syuhrah dan istifadah. Katanya masyhur, katanya syuhrah dan istifadah. Tetapi kenapa mencari biografinya satu orang saja yang namanya Ubaidillah itu tidak ada? Ini ada apa? Ya, Laknatullah Jazuli. Oh begitu. Ini Habib atau Mukibin ini yang mendoakan seperti itu. Oh jadi begini ya. Oh ini ajaran atau bukan ini yang melaknat-lanatkan saya ini? Oh itu ajarannya ya. Ajarannya seperti itu, baru tahu saya. Subhanallah. Jadi ajarannya itu adalah dengan melaknat-lanatkan seseorang yang mempertanyakan keabsahan dan kesahihan nasab mereka, sementara mereka itu tidak membawa bukti sedikit pun. Yang ditanya itu adalah Ubaidillah, sementara jawabannya, ini metodologinya kayak apa, saudara? Nah, itu kan dobol, saudara. Namanya dobol, ya. Lanjut. Atau subutu dalalah. Apakah hujahnya dhoniud dalalah? Apakah hujahnya syariat? 99% semua hujah yang disampaikan tentang nasab Alawi, 99% hujah saqsatiyah, yaitu hujah yang maqiyasun mu'allafun bil syabihah bima bihaqqin wa laysa bihi, yaitu kias yang disusun, hujah yang disusun dengan min muqaddimatin wahmiyatin kadibah, muqaddimah yang dusta, syabihatin bil haq seperti benar wa laysa bihi padahal bukan benar, syabihatin bil masyhur wa laysa bihi seperti masyhur padahal tidak masyhur. Nah, ini yang digunakan bulat. Nah, makai muqaddimah segala macam safsatoiyah, safsatoh segala macam bulat. Yang kita tanyakan itu Ubaidillah punya data atau enggak? Kan sesimpel itu, saudara. Ya kan? Kita ini hanya menanyakan Ubaidillah ini ada atau tidak dalam sejarah. Apakah ada datanya atau tidak? Kalau tidak ada datanya, berarti yang dikatakan sebagai beliau adalah seorang imam, beliau adalah seorang mujtahid. Berarti bullshit, saudara. Karena lanjung aing mah. Gitu loh, ya. Lanjut. Hujah-hujah saqsatiyah. Pelakunya adalah supaston. Cara menghadapi orang menyampaikan hujah seperti ini, saya menghadapi usial, karena itu akan menambah perpecahan di Qur'an Ar-Rasyid. Namun cara menghadapi orang ini bukan dengan cara di media massa, bukan dengan cara di itu media sosial, karena itu akan menambah perpecahan. Sejak tanggal 27 Agustus di Kesultanan Banten, saya sudah sampaikan kapanpun dan dimanapun, ketika ingin mencari kebenaran berhadapan langsung dengan saya siap dimanapun dan kapanpun. Tapi saya tidak mau, saya satu bukan YouTuber, bukan konten kreator. Kalau saya kan YouTuber, jadi wajar dong ketika saya itu membahas tentang ini, kan YouTuber ya. Tapi ya alhamdulillah dari teman-teman gitu kan, ada yang senang ketika melihat saya senyum, meskipun sebagian juga ada yang kepanasan ketika saya senyum gitu kan aneh. Saya sebenarnya menanamkan dan menyebarkan ketenangan, kebahagiaan gitu loh. Nisa, Anda nggak lihat ya saya di mana itu, di TikTok. Di TikTok, giliran saya masuk di TikTok nggak ada itu yang ini ya, yang ngedebat saya gitu.
Masya Allah. Ya. Pada diam semua. Pada kemana waktu saya itu di TikTok? Itu berjam-jam itu saya itu mulai dari jam 2 malam itu sampai jam 7 pagi apa jam 8 pagi itu. Kok nggak ada ini? Di mana? Hatiku hancur, saudara. Lanjut. Perpecahan. Tapi bagi yang lain silahkan yang ahli. Silahkan. Media sosial, darat lawan darat. Ini harus dilawan. Hujah yang disampaikannya itu adalah hujah sabsatoniyah atau disebut hujah mughalathah atau disebut hujah musyaghabah. Resepnya untuk melawan hujah ini sudah saya tukil dalam kitab An-Nawawi Syadid Allah. Fi Hadaya minal Imanil Adid. Yaitu bom nuklir untuk menumpas nyikaunya imat yang keras kepala. Sampai detik ini belum saya buka kitab itu. Kenapa? Karena belum berhadapan. Belum. Tapi bagaimanapun berhadapannya, maka insya Allah akan saya layani. Kenapa? Bagi kita saudara, fatabi'us sholiha mimman salafah. Ikuti ulama salafus soleh dan para ulama yang berada di jalan salafus soleh. Jadi seolah-olah ya Kiai Haji Madudin dan juga barisannya itu bukanlah orang-orang yang mengikuti as-salafus soleh. Gitu ya. Jadi seolah-olah seperti itu. Gitu. Padahal ya kalau di sini gitu ya, kajiannya itu kajian kitab-kitab atau karya-karyanya Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Ya kan? Fikihnya make kitab Fathul Mu'in. Nahunya make Mutamimah Jurumiyah dan lain sebagainya. Ya udahlah. Jangan mentang-mentang berada pada posisi yang terpojok kemudian menuduh orang lain dengan tuduhan tidak mengikuti as-salafus salihun. Atau apa? Atau misalnya menuduh dengan tuduhan tukang fitnah. Long saya membawa data disebut sebagai tukang fitnah. Ini gimana saudara? Kan bingung. Lalanjung kan? Subhanallah. Langsung saja ya ke tulisan Kiai Haji Madudin karena sudah 1 jam setengah ini ya. Biar cepat ini saya putarkan video saya yang tadi itulah. Biar nggak baca-baca, lanjung. Ya. Bentar. Apabila saudara-saudara ada yang mau nginap di sini, mungkin atau di sini, bilang mau sholat Muhammad Nur, lumayan bagus. Yang ditulis pada hari ini ya, tanggal 10 Juli 2024 dengan judul Qurtubi Lebak dan Nasab Palsu Ba'lawi. Masya Allah. Qurtubi asal Lebak kembali membela nasab Ba'lawi tanpa dalil. Nasab Ba'lawi telah terbukti secara ilmu nasab, ilmu sejarah, dan hasil tes DNA bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Haplogrup Ba'lawi melenceng ke haplogrup GI, yaitu haplogrup yang memastikan bahwa Ba'lawi itu bukan keturunan biologis Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan semua dalil itu, Qurtubi masih bergeming membelanya. Jadi kan DNA ya, DNA. Dari DNA-nya saja sudah kelihatan. Kenapa kemudian kita itu memaksakan bahwa nasab tersebut adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pongkol-pongkol Quraisy yang pasti ada unsur kesamaan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Makanya jangan diharamkan DNA itu. DNA Nabi kemana? DNA mereka kemana, saudara? Oh ada suaranya Kang Syarif Hidayatullah ya, aman ya. Jadi gitulah ya. Mari kita lanjut saja ini. Nah, biar mantap. Nah, diunggah Islamic Brotherhood Television 8 Juli 2024 atau 2 hari yang lalu. Qurtubi menyampaikan pembelaannya terhadap nasab Ba'lawi yang tertolak.
yang menyampaikan beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, bahwa Qurtubi telah menulis sebuah kitab sanggahan untuk tesis penulis. Kedua, kitab itu belum disebarkan. Ketiga, alasan belum dibuka itu adalah karena belum berhadapan dengan penulis. Ya, Haji Madudin maksudnya ya. Keempat, Qurtubi mengimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus saleh dan yang berjalan di jalan salafus saleh seperti Ibnu Hajar, As-Sakhawi dan Murtada Az-Zabidi. Kelima, Qurtubi mengimbau jangan sampai atas nama pribumi tetapi ternyata memecah belah pribumi. Keenam, Qurtubi menunggu undangan untuk mengadu hujjah. Dari berapa ini 6 poin ini akan diulas satu persatu oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dalam tulisan ini ya. Langsung saja tanpa berlama-lama. Poin pertama, Qurtubi mengatakan telah menulis sebuah kitab. Lalu poin kedua, kitabnya belum disebarkan. Dan poin ketiganya, ia beralasan karena belum berhadapan. Poin-poin itu aneh. Aneh. Karena apa? Karena para ulama itu ketika menyusun sebuah kitab, ya misalkan saya ini ulama, nah, meskipun hakikatnya saya bukan ulama, jangankan ulama, santri aja, waduh masih jauh gitu ya. Saya menyusun sebuah buku, membahas tentang apa nih? Membahas tentang pembelaan saya kepada nasab Ba'lawi, bahwa nasab Ba'lawi bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga ini sebenarnya ada apa di balik saya ini menunda-nunda untuk menyebarkan kitab yang saya susun untuk membela nasabnya Ba'lawi kepada masyarakat. Gitu ya. Kenapa ada penundaan ini, saudara? Kenapa? Ya ada sesuatu pastinya. Bisa jadi dilihat dari sisi argumentasinya, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya itu tidak kuat. Sehingga apa? Sehingga ketika ketahuan bahwa dalilnya itu tidak kuat, apalagi di roasting misalkan oleh para kiai-kiai dan ulama-ulama yang membacanya, nanti saya jadi bahan tertawaan. Itu satu. Nah kemudian yang kedua itu adalah misalkan saya dalam buku saya ini adalah memframing kepada mereka yang membela nasab Ba'lawi itu, mereka adalah golongan Wahabi, golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan apalagi itulah yang sesat-sesat murtad dan lain sebagainya gitu ya, dan seterusnya ya. Lalu ketika para ulama itu membaca karya dari saya, sama nanti pada ujungnya saya akan menjadi bahan olok-olokan oleh para ulama. Katanya kitabnya itu bisa menjawab akan ketersambungan nasab dari Ba'lawi. Ternyata kok tidak sama seperti itu. Nah sehingga apa? Sehingga ketika saya menunda-nunda buku atau kitab yang saya persiapkan untuk membela nasab Ba'lawi, tentu itu ada beberapa hal-hal yang memang di sana ada kemuskilan gitu ya. Sehingga sampai saat ini yang beliau itu menjanjikan dari bulan Februari sampai sekarang, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, kurang lebih 5 bulan ya, kurang lebih 5 bulan itu tidak beliau keluarkan sampai saat ini. Allahu a'lam sebabnya kenapa ya. Lanjut. Alasannya adalah untuk agar kitabnya bermanfaat dibaca oleh kaum muslimin. Betul. Kaum muslimin mendapat ilmu dan penulisnya mendapat pahala. Betul. Selain buat tujuan itu, penulisan sebuah kitab atau buku adalah setelah gembar-gembor hampir setahun bahwa Qurtubi telah menulis kitab dan bahwa kitab itu adalah bom nuklir untuk kitab penulis yang membatalkan nasab Ba'lawi. Allah, bom nuklir, saudara. Jadi kitabnya itu adalah An-Nawawi Yusyadid, bom nuklir untuk menghalau kesesatan Imaduddin Usman Inat itulah itu ya, saya mau lupa itu. Bom nuklir, saudara. Nah itu hanya waktu yang bisa menjawab nanti apakah memang kitabnya itu setara dengan bom nuklir sebagaimana dalam penyebutan judulnya itu atau tidak. Kan gitu, saudara. Dimakan rayap duluan. Subhanallah, saya tidak tahu itu ya, Kang Bah Joyo ya. Lanjut. Sampai saat ini wujud kitabnya pun tidak berani ditampilkan. Itu artinya apa? Tentu pembaca telah mengetahui jawabannya. Kira-kira apa ya? Apa kira-kira ini teman-teman ya? Syaratnya harus ada kuasa dari RA. Betul.
paling kitab framing ya, kurang lebih seperti itu ya. Bom nuklir apa petasan mancis, atau petasan itu ya cabe. Bom nuklir opo entot brok, waduh saya nggak ngerti itu. Kitab nuklir ya, subhanallah.